Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan anime yang berjudul Level 2 Karachit yang telah dibahas sebelumnya. Bagi yang belum menonton part 1 dan 2-nya, bisa melihat pada deskripsi video ini. Dan untuk part ketiga ini akan membahas episode 9, 10, dan 11. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas. Video diawali dengan kedatangan sang putri kerajaan pada kediaman MC kita. Ia mengetahui bahwa Flio adalah sosok Banasa, sang pahlawan yang awalnya dipanggil kerajaan untuk mengalahkan bangsa iblis. Namun, karena levelnya yang begitu rendah, ia diusir dan tak dipedulikan. Namun, kini sang putri dengan langsung datang untuk meminta bantuan dari MC kita, karena bangsa iblis yang telah bergerak menyerang kerajaannya. MC kita tetap menolak permintaan tersebut untuk kedua kalinya. Kemudian, sang putri menunjukkan peta lokasi penyerangan bangsa iblis yang masuk pada desa-desa sekitar kerajaan, yang akan berdampak pada warga desa yang tak bersalah menanggung akibatnya. Mendengar hal tersebut, MC kita mulai berpikir untuk mengambil tindakan. Riz yang duduk di samping mendengar hal tersebut sangat kesal karena sang putri ingin memanfaatkan kekuatan MC kita karena dulunya suaminya itu diusir oleh mereka. Sang putri menjawab itu keputusan yang diambil oleh ayahnya, sang raja. Namun, ia telah melengsarkan posisinya dan telah menjadi raja baru kerajaan tersebut. MC kita bertekad untuk membantu warga desa sekitar agar tidak terluka oleh serangan bangsa iblis. Ia menyamar dengan mengenakan topeng putih dan menunggangi istrinya. MC kita menciptakan sebuah penghalang agar bangsa iblis tidak dapat masuk menyerang desa-desa sekitar. Para monster iblis itu pun terus berusaha menghancurkan penghalang tersebut. MC kita meminta agar mereka segera mundur dan tidak menyerang warga desa tersebut. Awalnya, dengan sombong para monster tersebut menolak dan terus menyerang. Salah satu monster terkuat muncul di depan mereka. Riz dengan inisiatif mengajukan duel melawannya karena kakaknya dulu dikalahkan dengan kejam oleh iblis tersebut. Mereka saling menyerang dan menghindar. Riz melukai iblis itu dengan gerakan cepatnya. Ia menyadari kekuatannya tidak sekuat iblis tersebut. Riz melakukan sebuah trik sihir untuk dapat mengalahkannya. Dengan trik tersebut, Riz menggunakan serangan monster itu untuk mengenai dirinya sendiri. Monster itu pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Namun, MC kita dengan mudah menghentikan mereka semua dan menyembuhkan iblis tersebut. Dengan begitu, mereka dapat menyerah dan kembali ke hutan tanpa melakukan serangan lagi. Setelah itu, sang raja iblis dan manusia kucing datang ke rumah Flio MC kita. Sang raja iblis berniat untuk meminta bantuannya juga. Namun, bantuannya bukan untuk menyerang kerajaan, tapi ia berniat untuk menginap di rumah MC kita. Flio dan Riz terkejut mendengarnya dan menganggap itu sebuah candaan saja. Namun, sang raja iblis tidak sedang bercanda. Ia menceritakan alasannya tersebut, bahwa ada seorang bawahan yang melakukan kudeta terhadapnya dan menginginkan posisi menjadi raja iblis, yaitu Yuigard, yang menginginkan posisi sebagai raja iblis baru. Saat mendengar kudetanya, sang raja iblis langsung menemui Yuigard tersebut. Si manusia kucing yang tidak terima hal tersebut terus membantah kudeta itu. Ia merasa hal tersebut tidak bisa dibenarkan karena God sebagai Raja Iblis terus memperhatikan bangsanya agar mereka selamat dan hidup dengan damai. Asisten Yuirgard menghasut semua petinggi bangsa iblis untuk masuk pada faksinya. Sang manusia kucing yang mendengarnya sangat kesal dan langsung melakukan serangan pada Yuirgard. Namun dengan kekuatan yang ia miliki saat ini, semuanya sia-sia saja. Yuirgard dengan mudah mematahkan serangan tersebut dan melemparkannya. Dengan kekuatan auranya saja, sang manusia kucing terlempar jauh ke belakang. Kemudian, Gold tiba sebagai Raja Iblis menyelamatkan manusia kucing tersebut yang setia padanya. Sang pahlawan pirang dan wanitanya yang diikat disiapkan untuk
melakukan sihir dalam melawan Raja Iblis oleh Yurgard yang mengajaknya duel untuk mempertaruhkan posisi sebagai Raja Iblis tersebut. Dan tak disangka, Gol menyerahkan posisinya sebagai Raja Iblis padanya karena ia tidak ingin melukai bangsanya sendiri. Dan ia pasrah terhadap keputusan bangsanya yang tidak lagi mempercayai semua keputusan yang diambil saat menjadi Raja Iblis. Yurgard yang mendengarnya menganggap itu sebuah hal yang meremehkannya. Ia pun langsung melakukan serangan pada Raja Iblis untuk melihatkan kekuatannya. Namun, dengan mudah Raja Iblis tersebut membuat Yurgard terpental jauh ribuan meter sampai terjatuh dari istana itu. Para petinggi bangsa iblis melihat aura kemarahan Raja Iblis tersebut merasa sangat terpukau karenanya. Gol yang telah melepaskan jabatannya tersebut, ia pun keluar meninggalkan istana Raja Iblis dan berpamitan pada bangsanya. Karena itu, ia berniat menumpang pada rumah MC kita. Gol berkeliling ingin membantu pekerjaan lainnya, namun ia selalu ditolak mereka kecuali MC kita. Berjalannya waktu, mereka pun dapat menerima kehadiran mantan Raja Iblis tersebut di rumah itu. Di lain itu, Yurgard melihat pasukannya dipukul mundur, kesal, dan meminta pendapat asistennya. Ia diminta memikirkan cara untuk mengatasi hal tersebut. Sedangkan Riz dan MC kita melakukan liburan keluarga dengan yang lainnya juga. Mereka datang di suatu penginapan dan pemandian air panas untuk berlibur. Dengan niat asli dari Riz itu untuk memperbanyak keturunan. Sang Ratu Jin penasaran dengan perkawinan yang dilakukan majikannya dan ingin mencoba mengetahuinya langsung. Ia meminta pada jin lain untuk mencobanya di dalam dunia miliknya tersebut. Riz dan MC kita kemudian berendam dalam kolam air panas karena tempat laki-laki dan wanita terpisah. Mereka dipisahkan oleh dinding kayu kolam tersebut. Sedangkan Balerosa bertemu dengan mantan Raja Iblis, mereka berjalan bersama di kota itu. Di lain itu, ternyata Yurgard dan para petinggi bangsa iblis juga melakukan liburan di tempat yang sama. Mereka juga bertengkar di tempat tersebut saat sedang makan. Sang pahlawan pirang datang dengan pelayannya dalam penginapan itu. Ketika ia memegang sebuah kristal biru di tangannya, kristal tersebut menyerap malisium bangsa iblis dan menjadikannya sebuah monster yang hilang kendali. Karena malisium tersebut, bangsa iblis dan manusia tidak bisa hidup berdampingan. Karena zat malisium dapat menghilangkan akal dan tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Monster tersebut menjadi raksasa besar dan menghancurkan penginapan itu. Balerosa yang melihat hal tersebut terkejut dan berteriak. Ia segera menuju lokasi tersebut bersama dengan teman-temannya untuk membantu MC kita menangani monster itu. Sang Raja Iblis pun yang awalnya menolak untuk membantu, ia pun meminta pendapat manusia kucing untuk membantu MC kita dalam menangani monster tersebut. Manusia kucing pun setuju untuk melakukan hal itu dalam membantu MC kita. Mereka bergegas menuju lokasi penginapan tersebut. Saat mantan Raja Iblis itu bergabung, Yurgard yang melihatnya langsung mendatanginya dan mengajaknya berduel kembali sebagai Raja Iblis. Riz merasa kesal karena liburannya dengan MC kita terganggu. Yang berniat ingin memperbanyak keturunan kini gagal karena serangan dari iblis tersebut. Oke teman-teman, cerita berakhir di sini. Untuk episode 12-nya di next video. Sebelumnya, bagi kalian yang belum like dan subscribe, silakan pencet terlebih dahulu. Jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar mendapatkan notifikasi update video terbaru pada channel ini.
Terima kasih, sampai jumpa kembali.